Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas ramalan buat kamu yang punya zodiak Aries untuk bulan Januari tahun 2021. Seperti apa ramalannya? Kita akan ungkap secara lengkap dari hubungan asmara, karir, general, tendensi-tendensi yang lainnya, dan bagaimana kesuksesan kamu di bulan Januari tahun 2021. Oke, langsung saja yang pertama di sini kalau kita bisa lihat secara kondisi keuangan di bulan Januari tahun 2021 ada potensi yang luar biasa. Di sini ada persentase yang cukup tinggi tentang usaha dan keuangan kamu. Artinya apa? Buat kamu yang punya usaha di bulan Januari tahun 2021 tentunya akan ada peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020, dan tentunya di sini di bulan Januari keseimbangan dari sisi finansial akan sangat terasa sekali, terutama buat kamu yang berwirausaha, karena pertama akan ada peningkatan-peningkatan yang secara substansi cukup terasa apapun jenis usaha yang kamu jalankan. Dan apabila kamu yang saat ini sedang bekerja, tentunya akan jauh berbeda dengan kamu yang berwirausaha. Karena apa? Untuk kamu yang bekerja di sini sepertinya memang ada beberapa hambatan-hambatan yang jelas. Salah satunya adalah yang pertama ada kecerobohan yang terjadi di tempat kerja kamu. Artinya apa? Di sini secara pekerjaan mungkin secara keseluruhan akan sangat lancar, tetapi di sini sepertinya memang ketika memasuki fase pertengahan, kamu sedikit mengalami sebuah kecerobohan yang cukup terasa. Sehingga apa? Kecerobohan tersebut sepertinya cukup menjadikan beban buat kamu untuk di tempat kerja kamu, alias bisa saya katakan berapa persoalan di tempat kerja kamu. Tetapi di sini kamu nggak usah terlalu khawatir, karena apa? Walaupun kamu melakukan kecerobohan di tempat kerja kamu bisa menyelesaikan semua pekerjaan kamu dengan sangat baik sehingga tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan. Tetapi di sini yang harus kamu ingat dan yang harus kamu catat adalah di tempat kerja kamu ada serigala berbulu domba, ada teman-teman yang sepertinya ada musuh dalam selimut. Jadi kamu harus berhati-hati dengan teman-teman kamu yang ada di sekeliling kamu. Karena apa? Dia cukup terasa dekat sekali. Dia berada di sekitar kamu sehingga kamu harus lebih waspada terhadap orang-orang yang seperti itu. Dan tentunya di sini kalau bisa saya katakan, sebenarnya kamu itu tahu siapa teman-teman kamu, siapa nama teman kamu yang akan berpotensi berbuat jahat kepada kamu. Tetapi sayangnya di sini karena kamu orangnya terlalu baik, kamu orangnya terlalu yakin bahwa dia tidak seperti itu. Walaupun secara hati dan perasaan kamu mengatakan dia tidak baik, tetapi sebisa mungkin kamu menangkis hal-hal itu semua. Sehingga apa? Sehingga di sini kamu mudah terlalu percaya, mudah terlalu memberikan kepercayaan, sehingga di sini ketika kamu dijatuhkan, ketika kamu diberikan suatu permasalahan oleh teman kerja kamu, di sini kamu iya-iya aja, atau bisa dikatakan kamu terlalu pasrah dengan yang namanya keadaan. Dan ini nggak boleh terjadi, apalagi di tahun yang baru. Karena apa? Kalau ini terjadi di tahun yang baru, maka nanti ke depannya akan seperti ini juga. Maka dari itu kamu harus punya ketegasan terhadap kehidupan pekerjaan kamu, terutama untuk teman-teman yang seperti itu di tahun 2021. Dan kemudian selanjutnya ketika kita membahas soal masa lalu, di situ ada kartun The Sun yang artinya apa? Kamu harus meninggalkan masa lalu kamu yang menyakitkan, meninggalkan masa lalu kamu yang menyedihkan. Karena apa? Ini sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021, yang dimana kamu harus mengejar apa yang harusnya kamu kejar. Kamu tidak bisa hidup di dalam masa lalu terus-menerus. Karena apa? Karena kalau kamu masih terlalu hidup di dalam masa lalu yang terus-menerus, maka potensi-potensi terulangnya kembali itu akan sangat besar sekali. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kamu akan mengizinkan masa lalu itu masuk kembali atau enggak? Karena kalau kamu masih tetap mengizinkan masa lalu itu kembali lagi, maka kamu pun juga akan dalam kondisi yang sama dengan tahun 2020. Maka dari itu kamu harus hidup di hari ini dan hidup untuk masa depan kamu. Kamu tidak bisa hidup di dalam masa lalu kamu. Walaupun sampai dengan saat ini di bulan Januari tahun 2020, masa lalu kamu itu masih mengekor di belakang kamu. Masa
masa lalu kamu itu masih berada di sekitar kamu, tetapi kamu tidak bisa terus-menerus berada di dalam kondisi yang seperti ini. Dan saya katakan, kamu memang harus bisa melepaskan masa lalu kamu yang menyakitkan, dan tentunya di sini harus ada ketegasan untuk bisa melepaskan masa lalu tersebut. Dan kemudian kalau kita membahas soal hubungan asmara, di sini kalau bisa saya katakan sebenarnya untuk kamu Pisces yang belum menikah khususnya, ada sebuah lembaran-lembaran baru di dalam kehidupan kamu. Dan tentunya lembaran-lembaran baru yang ada di dalam kehidupan kamu ini bisa dikategorikan adalah hal yang positif. Tetapi ingat, kamu juga harus bisa menuliskan kisah-kisah yang indah di dalam lembaran-lembaran baru kehidupan kamu. Apalah artinya kamu membuka lembaran baru jika kamu tidak bisa menuliskan hal-hal yang indah di dalam lembaran tersebut. Dan tentunya ketika kamu sudah berhasil untuk membuka lembaran-lembaran baru di dalam kehidupan asmara kamu, maka di sini perlu konsistensi untuk menciptakan hal-hal yang tegas, hal-hal yang meyakinkan untuk hubungan asmara kamu dengan pasangan. Dan apabila kamu dengan pasangan sudah menikah, tentunya di sini ada 3 persoalan utama buat kamu yang sudah menikah. Yang pertama adalah persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi sepertinya kamu perlu keseimbangan. Artinya apa? Pendapatan kamu, pendapatan pasangan kamu itu seharusnya dipersatukan, tetapi kemudian juga harus dipisahkan. Artinya apa? Pisahkan kebutuhan yang pokok dengan kebutuhan pribadi. Apalagi ketika sudah menikah, masalah finansial harus betul-betul menjadi prioritas utama kamu dengan pasangan. Dan kemudian di sini memang ada beberapa hal yang mendasari kamu dengan pasangan itu ada cekcok. Nah, sayangnya cekcok yang terjadi di dalam rumah tangga kamu ini selalu terjadi karena masalah-masalah yang sepele. Nah, di sini seharusnya masalah-masalah yang sepele tersebut bisa diselesaikan dengan sangat baik, dan tentunya di sini kamu dengan pasangan punya kok potensi-potensi yang luar biasa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam hubungan rumah tangga kamu atau hubungan asmara kamu dengan pasangan. Dan di sini untuk sekedar catatan penting, yang paling penting di sini ada 3 poin. Yang pertama, masa lalu yang menyakitkan harus dilupakan. Kemudian poin yang kedua, kamu harus bisa membedakan mana teman yang baik dan mana teman yang buruk. Kemudian poin yang ketiga, keseimbangan dalam sisi finansial harus betul-betul diperhatikan. Karena apa? Di awal-awal tahun yang harus kamu pahami adalah akan ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang memang eskalasi kuantitasnya atau angkanya berada di dalam jumlah yang besar. Oke, jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Aries dari transisi bulan Desember 2020 menuju tahun 2021, dan ini adalah ramalan zodiak Aries di bulan Januari tahun 2021. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar, saya akan menunggu komentar-komentar kamu. Sekian dari saya, Jaya Wijayanti, Lebur Dining Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu 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 Sagung Dumadi. Sampai ketemu di video-video yang berikutnya dan saya tunggu komentar kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kemudian hari.